Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, marilah kita mulai kuliah ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai penanggulangan kejahatan. Memang bicara kriminologi itu bicara penanggulangan kejahatan dan faktor penyebab kejahatan. Pasti terkait dengan kriminologi. Penanggulangan kejahatan ada dua, bisa dilakukan secara penal dan non-penal. Penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum pidana dan di luar jalur hukum pidana. Menurut Profesor Barda Nawawi Arif, bahwa penanggulangan kejahatan secara non-penal lebih menitik beratkan kepada upaya preventif, yakni berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sedangkan penanggulangan yang kedua, penanggulangan secara penal itu melalui jalur hukum pidana. Jadi sesudah kejahatan itu terjadi. Mari kita bicarakan satu persatu. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Di antaranya yang pertama, penyantunan di bidang kesehatan. Sebenarnya penyantunan bisa dalam bentuk apapun. Selain kesehatan, kemudian penyantunan terhadap fakir miskin, penyantunan di bidang ekonomi, pendidikan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dilakukan melalui pendidikan moral, kemudian keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau yang pertama tadi bisa penyantunan sarana pendidikan, ini pendidikan moral terkait moral seseorang. Kemudian yang ketiga, yang keempat, peningkatan kesejahteraan anak dan remaja. Anak dan remaja ini generasi yang akan datang, maka harus mendapatkan kesejahteraan yang bagus. Kemudian yang kelima, melalui kegiatan patroli yang dilakukan oleh polisi. Masyarakat bisa memantau supaya terkait dengan kegiatan hal tersebut. Kemudian penanggulangan kejahatan tanpa melalui jalur pidana ini atau prevention without punishment, ada beberapa tipologi yang kita kenal. Ada tipologi pencegahan primer atau primer prevention yang lebih diarahkan kepada baik masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku-pelaku kejahatan yang belum tertangkap atau pelaku potensial. Korban potensial itu orang-orang yang mempunyai potensi besar untuk menjadi korban kejahatan. Misalnya perempuan dan anak-anak. Gimana supaya anak tidak menjadi korban, tidak keluar malam? Gimana supaya wanita tidak menjadi korban, jangan jalan di tempat yang gelap, misalnya seperti itu. Kemudian pencegahan secara sekunder, secondary prevention. Berbeda dengan yang pertama, pada pencegahan sekunder ini tindakan lebih diarahkan kepada kelompok pelaku yang potensial atau sekelompok korban potensial tertentu. Sebagai contoh adalah korban kejahatan perampokan nasabah bank, kejahatan perbankan, korban kejahatan pencurian. Jadi ini yang lebih fix, jadi lebih memang bagaimana supaya orang tidak tidak dirampok. Maka pada saat mau menabung uang di bank itu, uangnya jangan ditonjol-tonjolkan, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, pencegahan tersier atau tertiary prevention. Dalam hal ini langkah pencegahan diarahkan kepada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu. Nah, kalau tindak pidana tertentu diatur di luar KUHP. Jadi misalnya korban tindak pidana narkotika, korban tindak pidana
terorisme. Nah, jadi yang ada di luar KUHP. Dan masih ada lagi, ada korban-korban yang psikotropika, nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana yang selanjutnya melalui jalur penal atau jalur hukum pidana. Nah, ini setelah kejahatan itu terjadi. Caranya seperti apa? Maka dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai, sanksi yang setimpal kepada pelaku kejahatan itu sendiri. Disinilah diperlukannya penegakan hukum yang law enforcement-nya itu harus benar-benar dijalankan. Orang yang melakukan kejahatan harus dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, supaya orang lain tidak melakukan seperti itu. Jadi kalau sudah melihat orang lain melakukan kejahatan dikenakan sanksi, maka orang yang melihat akan takut untuk melakukan kejahatan. Nah, inilah secara penal atau melalui jalur hukum pidana. Demikian paparan singkat mengenai penanggulangan kejahatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.